Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berbicara di kesempatan kali ini. Mungkin kita lebih ke diskusi aja mungkin ya. Jadi nanti Kurangnya ibu kecil tadi ya? aja kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaan saja. Suaranya Oke. person kurang dekat atau gimana? Tes tes. Ya, oke oke Pak. Ada Pak. Saya coba izin share screen mungkin ya. Sudah muncul? Ada muncul Pak. Nah, mungkin berdasarkan tema yang tadi dari Pak Ramdan sudah sempat mention gitu ya, kita hari ini akan bicara tentang penerapan teknologi rawan di industri air minum. Jadi bagaimana teknologi ini dapat memberikan nilai tambah gitu ya, atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sebelumnya. Misalkan kalau sebelumnya kita terbatas di sisi komunikasi kabel gitu ya, cabling by kabel jaraknya terlalu dekat. Nah, itu bisa di-solve menggunakan LoRaWAN ini sebagai teknologi kabel gitu ya, komunikasi dari kabel. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kalau orang Indonesia sih biasanya tak kenal maka kata sayang mungkin ya. Nah, mohon izin perkenalkan diri saya gitu ya. Nama saya Suwarna Restu Fadila. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa panggil saya Restu. Nah, Pak ini Restu saya izin suaranya kebetulan katanya Pak masih kurang besar Pak. sebentar ya. Tes tes 1 2 3. Nah, udah ini Pak. Aman Pak, aman. Oh, ya. Oke. Nah, mungkin saya ulang lagi aja ya. Perkenalkan nama saya Suwarna Restu Fadila. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa panggil saya Restu. Nah, kebetulan saya dari PT Anahem Nimbus Universal. Nah, untuk perusahaan mungkin bisa dicek aja di internet di alamat anahem.co.id. Nanti muncul website perusahaan. Nah, untuk WA dan Telegram mungkin bisa dicatat kalau misalkan dibutuhkan apabila ada pertanyaan terkait LoRaWAN gitu ya. Ini teknologi bisa dibawa kemana aja, pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut atau lebih detail dari pertemuan kali ini bisa diakses di nomor yang sudah tertera di PPT ini. Ada 08788 362 5838. Lalu kalau sosial media profesionalnya bisa diakses di linkedin.com, itu di search aja Suwarna Restu Fadila, nanti muncul insya Allah akun saya. Oke, mungkin sedikit preview ya mengenai saya. Mungkin saya bergiat di teknologi IoT itu sekitar di 2014. Itu awalnya sih lagi senang riset di kampus awalnya. Dari penggunaan teknologi GSM, teknologi Bluetooth, dan lain-lain. Lalu setelah lulus kuliah, saya lanjut di bidang yang berbeda dulu, yaitu jaringan gitu ya, di jaringan dan keamanan, yaitu sampai sekitar 2019, sampai saya bergabung dengan teman-teman di Anahem Nimbus Universal untuk mengembangkan bisnis unit khusus di sisi IoT. Nah, kenapa kita mengembangkan bisnis unit khusus di IoT ini? Karena melihat tren Indonesia sepertinya memang sudah masuk dalam tahapan butuh gitu ya untuk teknologi IoT ini untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang sudah berjalan. Nah, kalau kita melihat perkembangan dari penggunaan internet sendiri gitu ya, dari awalnya sebelum ada internet, informasi itu hanya di obrolkan antara human to human gitu, antara orang ke orang gitu ya, melalui kabel telepon atau SMS. Itu sebelum adanya internet, informasi itu ber apa ya, bertukar gitu ya, hanya melalui non internet era. Lalu berikutnya muncullah teknologi internet.
Nah, yang dapat kita akses gitu ya, kita bisa akses melalui www via email sebelum kita bisa melakukan komen gitu ya dan kawan-kawan. Nah, setelah munculnya internet berkembang lagi internet itu sebagai service di mana internet dapat berkembang lebih jauh di mana kita bisa saling berinteraksi sampai saling komen, saling mengirimkan pesan langsung melalui internet. Dan tahapan terakhir adalah Internet of Things, di mana antar perangkat bisa saling berbicara. Yang sebelumnya internet hanya digunakan oleh manusia saling berbicara, sekarang bagaimana caranya perangkat bisa saling berbicara untuk mempermudah penggunaan dan memberikan benefit yang lebih untuk kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Oke, nah kurang lebih bagaimana IoT bekerja. IoT bekerja kurang lebih ada 4 elemen yang ada di dalam ini, yaitu pertama sensor atau sensing, di mana ada perangkat-perangkat yang melakukan monitoring atau deteksi gitu ya, deteksi suhu, deteksi ketinggian, deteksi level air, deteksi flow air, deteksi tekanan air gitu ya. Nah, lalu data-data tersebut dikirimkan menggunakan connectivity. Nah, connectivity ini ada macam-macam nih. Kalau awalnya dulu lewat kabel, sekarang muncul nirkabel ada macam-macam, ada infrared, ada Bluetooth, ada GSM, ada NB-IoT, ada apa yang lainnya lah ya, banyak gitu ya. Dan yang termasuk yang sekarang akan kita bahas adalah LoRaWAN. Nah, setelah data-data itu tersebut dikirim, diapain nih? Nah, lalu dilakukan processing, dilakukan analisis, dilakukan penyimpanan, yang akhirnya nanti akan divisualisasikan melalui user interface dalam bentuk misalkan dashboard, dalam bentuk grafis, dalam bentuk tabel, dan seterusnya. Nah, mungkin di sini saya akan mention beberapa teknologi ya yang lagi tren di Indonesia gitu ya. Ada kalau kita kategorisasikan kira-kira ada dua gitu ya di sisi nirkabel ya. Kalau yang cabling mungkin tidak kita masukkan dulu supaya kita fokus membahasnya yang nirkabel. Yang pertama ada low power and long range wide area network, di mana teknologi ini dapat menggunakan power seminimal mungkin, tapi dengan jarak yang sangat lebar. Di sini saya mention ada tiga teknologi, yaitu Sigfox, LoRa atau LoRaWAN, lalu berikutnya NB-IoT. Nah, berikutnya ada yang teknologi yang low range and high power, gitu ya. Yaitu ada ultra wideband, ada Bluetooth, sekarang Bluetooth 5 gitu ya, 5.1, 5.2. Lalu berikutnya UHF RFID yang sering digunakan. Nah, kira-kira perbedaan yang signifikan di sisi long power and long range itu dengan low range dan high power itu di sisi penggunaan. Kalau misalkan kita menggunakan butuh untuk remote area gitu ya, yang misalkan jauh dari internet, mungkin kita bisa bukan Sigfox, LoRaWAN, dan NB-IoT. Dengan kemampuan internet mungkin tinggal kita pasang di ujung yang memang sudah memiliki akses internet. Nah, lalu untuk low range and high power kita gunakan untuk sesuatu yang membutuhkan presisi atau real time gitu ya, seperti RTLS, real time positioning system gitu ya. Terus untuk transfer data yang cepat dan tanpa batasan gitu ya, data transfernya. Nah, oke, sekarang kita mungkin spesifik akan bahas ke LoRaWAN. LoRaWAN adalah komunikasi nirkabel jarak jauh. Itu dia masuk ke apa? Masuk ke kategori LP1 ya. Dan di Indonesia juga untuk penggunaan LP1 itu sudah masuk ke perundangan di Peraturan Menteri tahun 2019 nomor 1 mungkin ya, kalau nggak salah. Nah, itu udah mengatur mengenai penggunaan teknologi LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, dan lain-lain. Nah, untuk kalau kita mau berbicara tentang LoRaWAN, mungkin saya coba pindah slide sebentar.
Oke, mungkin saya izin lanjut. Cara arsitektur penggunaan teknologi ini bisa kita sebut kurang lebih menggunakan topologi star gitu ya, di mana ada satu konsentrator yang bisa melayani beberapa eh, sensor di bawahnya. Contohnya mungkin di sini kita menggunakan ada asset tracking, itu dia terhubung dengan satu konsentrator atau gateway. Lalu misalkan ada trace container itu nanti tergabung ke satu ke satu konsentrator atau gateway. Jadi satu gateway ini bisa melayani ribuan bahkan jutaan perangkat ya, di atas kertas gitu ya, hanya dengan butuh satu konsentrator atau satu gateway. Nah, lalu data dari gateway ini nanti kita kirimkan ke LNS atau LoRa Network Server. Kalau produknya Kerling itu ada namanya WMC gitu ya, Warranty Management Center, di mana kita bisa melakukan manajemen gateway dan nodes-nodes atau sensor-sensor dalam satu platform secara langsung. Nah, lalu dari LMS ini sendiri nanti akan kita kirim ke application server, di mana application server ini adalah aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data-data yang tadi sudah kita sensing gitu ya, kalau kita baca dan monitoring. Lalu apa kelebihan dari LoRaWAN itu sendiri gitu ya? LoRaWAN itu sendiri menggunakan frekuensi yang free atau tidak berbayar gitu ya. Jadi kita tidak perlu membayar license pada frekuensi yang kita gunakan. Kebetulan di Indonesia itu menggunakan frekuensi 932 MHz sampai 132 sampai 933 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kekurangan dari LoRaWAN ini karena dia penggunaan powernya sangat minim, tapi dengan range yang sangat jauh, otomatis besar data atau kapasitas yang bisa data yang bisa dibawa yang di carrier gitu ya, itu sangat kecil gitu ya. Makanya untuk teknologi LoRaWAN ini sangat cocok untuk sensor-sensor telemetri gitu ya, monitoring yang tidak mobile gitu ya, dan tidak menggunakan data yang terlalu besar gitu ya. Jadi hanya mengirimkan teks gitu, misalkan suhu udara, terus ketinggian air, lalu flow air gitu ya, tidak dalam bentuk gambar ataupun suara seperti itu yang membutuhkan bandwidth yang sangat besar. Nah, kebetulan LoRa ini juga dikembangkan oleh perusahaan Prancis ya, namanya Semtech. Dan Semtech itu sendiri membuat yang namanya komunitas LoRa Alliance, itu diperkasai oleh Semtech, terus Kerling, lalu ada IBM di sana. Nah, sekarang udah kurang lebih untuk community-nya ada 500 member gitu ya. Ada multi company lah di dalamnya, seperti itu. Dan kelebihannya untuk pengiriman data yang di carrier itu sudah dilakukan enkripsi. Jadi data dari sensor sampai ke gateway itu dalam bentuk encrypted. Jadi apabila ada yang melakukan tampering di tengah jalan gitu ya, menggunakan MITM itu sudah bisa dihindarkan untuk dibaca secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke. Untuk sampai LoRa ini ada pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, lanjut dulu aja Pak Restu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Kakak di sana. Mungkin kita lanjut ke bagaimana penerapan teknologi LoRaWAN ini di industri air minum. Secara umum mungkin kalau kita gambarkan pengelolaan air itu atau pengolahan air itu ada beberapa langkah gitu ya. Dari pertama dibutuhkannya ada raw water material gitu ya, lalu ditarik airnya, lalu dilakukan pengolahan gitu ya, pengolahan secara kimia, pengolahan secara
pengolahan disinfektan gitu ya, lalu filtrasi, lalu penggunaan UV untuk melakukan pengolahan terhadap airnya, lalu disimpan di reservoir dan selanjutnya akan dilakukan distribusi gitu ya ke pelanggan. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau kita melihat aspek penilaian pokok industri air distribusi air bersih, ini berdasarkan PESPAM dan Direktorat Air Minum tahun 2020 ada beberapa aspek, yaitu pertama aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya. Nah, di mana teknologi ini bisa gitu ya mengambil peran dalam meningkatkan penilaian di industri air bersih, yaitu salah satunya di tingkat kehilangan NRW. Kita bisa mengambil peran salah satunya di sana. Mengapa NRW atau apa itu NRW gitu ya? NRW adalah air tidak berkening dengan jumlah pemakaian yang resmi dan tidak resmi yang tidak direkeningkan. Atau kita bisa simpulkan NRW itu inputan air atau air yang masuk dikurangi dengan air yang berkening. Ini mungkin mengenai NRW, Pak Ramdan mungkin ya yang lebih paham. Ini saya izin overview aja dulu, mungkin nggak akan terlalu banyak. Nah, lalu apa aja sih komponen-komponen NRW gitu ya? Kalau kita bagi dua, ada kehilangan air, lalu pemakaian air resmi tidak berkening. Kehilangan air itu apa? Kehilangan air itu ada kehilangan air fisik, kebocoran, lalu kehilangan air non fisik atau komersial. Lalu berikutnya di pemakaian air resmi tidak berkening itu adalah dengan meter tapi tidak berkening, lalu tanpa meter dan tidak berkening. Nah, kalau kita lihat di water balance gitu ya, kita coba kalkulasikan misalkan ada volume input berapa, lalu diklasifikasikan konsumsi resmi dan kehilangan air. Nah, konsumsi resmi pun ada seperti yang tadi sudah kita bahas dibagi dua juga gitu ya. Ada resmi berkening dan resmi tidak berkening. Lalu ada resmi bermeter berkening dan resmi tak bermeter lalu berkening. Lalu di bawahnya yang resmi tak berkening ada kehilangan bermeter tak berkening, lalu kehilangan yang tidak bermeter dan tidak berkening, dan seterusnya. Mungkin agak panjang, tapi dengan water balance ini bisa kita ambil kesimpulan mungkin parameter kehilangan air atau air tidak berkening itu lebih banyak daripada air berkening. Maka daripada itu pengendalian NRW sangatlah krusial dalam meningkatkan kinerja dari perusahaan air minum. Nah, bagaimana teknologi dapat membantu pengendalian NRW berbasis pengendalian NRW begitu ya? Kurang lebih ada empat sektor mungkin ya kalau kita lihat. Ada water resource atau water sistem produksi mungkin ya. Lalu treatment proses, distribusi network, dan services atau pelanggan customer. Nah, mungkin pertama dari sistem produksi gitu ya, di sisi intake bisa kita lakukan monitoring level di dam atau di intake-nya. Lalu kita melakukan monitoring dan kontrol di sistem perpompaannya. Kita lihat kondisi pompanya sudah terlalu panas atau ada kinerja yang rusak gitu ya, atau perlu dilakukan maintenance terhadap pompa tersebut, itu perlu kita lakukan monitoring secara real time. Lalu monitoring kualitas dan kuantitas air gitu ya, dari flow-nya, dari debitnya gitu ya, lalu dari kualitas airnya itu sendiri seperti apa. Lalu berikutnya dari instalasi pengolahan air, kita bisa melakukan proses pengolahan air dari sumur, lalu memastikan kualitas dan kuantitas air hasil olahan. Berikutnya monitoring dan kualitas sistem koagulasi, klasifikasi, sedimentasi, dan filtrasi. Nah, lalu di sektor reservoir atau distribusi, kita bisa melakukan kontrol di sisi level air yang di reservoirnya ada berapa banyak lagi gitu ya, ketersediaan air di reservoir, lalu monitoring dan kontrol sistem perpompaan, selanjutnya memastikan kualitas dan kuantitas air yang diproduksi.
Nah, lalu apabila kita masuk ke jaringan distribusi, itu ada monitoring flow and pressure di sistem JDU, di zona, di DMA maupun di di area yang perlu kita area kritis mungkin ya yang perlu kita monitoring. Berikutnya monitoring pressure di PRV, monitoring dan kontrol booster pump, lalu memastikan kualitas air yang didistribusikan ke warga gitu ya, klorin, pH, misalkan turbidity gitu ya, itu perlu kita monitoring. Lalu monitoring flow dan pressure di DMA untuk memastikan distribusi air lancar gitu ya, dan tidak ada anomali di sisi distribusi air. Nah, berikutnya monitoring tekanan di titik-titik kritis terjauh dan elevasi yang paling tinggi hingga menjamin terpenuhinya tekanan di pelanggan. Lalu berikutnya di pelanggan memastikan kontinuitas flow dan pressure di pelanggan komersil atau industri tetap terpenuhi. Lalu berikutnya automatic meter reading terhadap stand meter pemakaian air secara real time. Ini mungkin teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengetahui penggunaan air di pelanggan secara real time gitu ya. Jadi pelanggan tidak perlu menunggu dibacakan oleh pembaca meter gitu ya. Langsung muncul nilai penggunaannya atau pemakaian airnya secara real time. Skenario implementasi. Nah, mungkin kebetulan kami dari Anahem melakukan joint development dengan PDM Tentara Harja ya. Kebetulan gayung bersambut mungkinnya di saat kami memiliki teknologi dan PDM Tentara Harja memiliki use case yang bisa diterapkan, maka kita melakukan joint development untuk mengembangkan sistem atau solusi untuk melakukan monitoring terhadap distribusi air. Nah, di sini kemarin kita memasang LoRa pressure meter gitu ya. Jadi kita melakukan monitoring terhadap pressure di meter induk gitu ya, lalu di ujung-ujung di zona-zona kritis untuk mengetahui tekanan air yang ada di sana gitu. Jadi kita bisa mengetahui apakah ada anomali terhadap tekanan di jalur tersebut. Lalu berikutnya kita memasang juga Table atau retrofit gitu ya untuk memonitoring kondisi flow air yang ada di zona tersebut. Secara arsitektur mungkin sederhana ya. Jadi dari DMA atau kemarin kebetulan kita pasangnya di UM Induk Cipageran ya kalau nggak salah. Nah, itu kita pasang non-mesh sensor atau Sable atau retrofit yang biasa kita sebut, lalu sensor tekanan. Nah, datanya itu dikirim ke LoRa Gateway. Nah, LoRa Gateway ini kita pasang kebetulan di kantor PDAM Tentara Harja, dan lalu dikirimkan melalui internet datanya ke LoRa Network Server. Dari LoRa Network Server ini, nah datanya bisa langsung kirim ke mobile apps, ke comment center, atau ke Open API yang sudah disediakan. Gitu. Jadi ini untuk user interface itu sangat tidak ada batasan gitu ya, mau akan dikirimnya kemana, mau dalam bentuk FTP, dalam bentuk API, dalam bentuk XML atau web service gitu ya, web socket gitu ya, itu bisa dilakukan. Nah, kalau lihat perangkatnya langsung mungkin ya, nanti dari sensor datanya dikirim ke LoRaWAN Gateway, lalu dikirimkan ke LoRa Network Server. LoRa Network Server itu adalah platform gitu ya atau aplikasi yang kita gunakan untuk memanage gateway dan sensor di satu tempat. Nah, dari LoRa Network Server ini data bisa kita kirimkan melalui API, MQTT atau WebSocket gitu ya ke aplikasi atau ke database yang dimana nanti bisa diakses, yang akan mengakses gitu ya data-data dari sensor-sensor ini gitu. Jadi misalkan bapak-bapak, ibu-ibu sudah memiliki sensor-sensor sebelumnya gitu ya, dan akan diintegrasikan datanya dengan perangkat-perangkat yang berbasis LoRaWAN gitu ya, itu sangat memungkinkan. Gitu. Sudah sangat memungkinkan. Jadi tidak perlu menggantikan semua sensor yang sudah ada yang sudah diterapkan untuk saat ini begitu. Jadi hanya perlu menambahkan saja. Misalkan
di satu area misalkan sudah menggunakan logger gitu ya dengan berbasis GSM, ya nggak apa-apa, nggak perlu diganti. Misalkan ada DMA lain yang akan dipasang dan memang untuk jaringan susah nih untuk GSM, ya udah kita coba pasangkan LoRaWAN di sana gitu ya. Nah, nanti datanya tinggal diintegrasikan di sisi application server. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau secara spesifikasi, nah untuk Saibel ini sebenarnya brandnya sudah banyak ya yang sudah tersedia di pasaran sekarang gitu ya. Nah, ada yang sistemnya clip on gitu ya. Nanti kita tinggal pasangkan ke atas water meter yang sudah support pembacaan pulse gitu ya. Nah, nanti biasanya itu udah ada dudukannya tuh di water meternya. Jadi kita tinggal clip on kan saja di atas water meternya. Tapi ada juga water meter yang satu bundle gitu ya yang sudah ada teknologi LoRa-nya gitu ya. Nah, itu lebih ke preferasi kita gitu ingin menggunakan Saibelnya saja atau butuh WM yang memang sudah support LoRaWAN secara utuh gitu atau secara keseluruhan. Terus untuk water quality ini udah banyak juga penggunaan water quality yang sudah memang support LoRaWAN gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam, ada turbidity, ada pH, ada klorin dan yang lainnya. Pun misalkan Bapak Ibu sudah memiliki water quality sensor sendiri, tapi yang bisa ditarik datanya menggunakan Modbus, itu ada juga RTU yang bisa kita gunakan gitu untuk menarik data tersebut. Jadi RTU-nya itu nanti connect ke sensor yang sudah ada, jadi tidak perlu menggantikan seluruhnya seperti itu. Lalu berikutnya ada LoRa water pressure. Ini water pressure seperti pada umumnya mungkin ya, tapi nanti akan ada beda-beda kebutuhan barnya. Ada yang 0 sampai 10 bar, ada yang 0 sampai 100 bar misalkan. Itu sesuai dengan kebutuhan lokasi pemasangan kita gitu. Nah, mungkin saya lupa mention karena ini semua low power, penggunaan sensor-sensor ini bisa menggunakan baterai. Nah, baterai seperti apa? Itu baterai lithium yang kurang lebih bisa bertahan 2 sampai 5 tahun dan baterainya itu biasanya udah banyak tuh di pasaran gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengganti baterai itu sudah bisa beli di e-commerce yang pada umumnya. Oh ya, ini tadi LoRa Smart Meter yang sempat saya mention di awal gitu ya, bahwa sudah ada juga water meter yang sudah support LoRaWAN. Nah, itu eh, biasa ada juga yang sudah built-in gitu ya untuk shut off valve. Jadi misalkan kita mau menerapkan pembacaan meter ke pelanggan gitu ya, bisa kita ganti untuk water meter ini, menggunakan water meter ini misalkan di saat 1 bulan atau 3 bulan pelanggannya tidak membayar, dilakukan pemutusan secara langsung. Itu bisa dilakukan secara remote gitu ya, sangat memungkinkan dilakukan secara remote atau dari jarak jauh. Lalu berikutnya ada LoRa Gateway. LoRa Gateway ini kebetulan kita membawa Kerling ya. Sebenarnya banyak juga di pasaran, ada Kerling, ada Murata, ada kalau level-level low level gitu ya, ada Dragino. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar, itu Dragino juga mengeluarkan gateway. Terus RAK kalau nggak salah mereka punya gateway juga gitu ya. Kalau kalau biasa main di microcontroller, eh, rak LoRa Gateway kalau nggak salah namanya. Tapi untuk pilihan gateway LoRa sendiri di pasaran sudah sangat banyak gitu. Tapi kenapa dari kami lebih memilih Kerling karena memang karena Kerling adalah perusahaan yang melakukan inisiasi LoRaWAN itu sendiri dengan Semtech, maka setelah diuji pun secara durability ini lebih durable lah gitu daripada produk-produk yang lainnya. Nah, mungkin pendapat saya agak bias gitu, jadi bapak-bapak ibu-ibu mungkin bisa mencoba sendiri gitu ya nanti untuk LoRaWAN Gateway ini gitu. Mau seperti apa pun, bahkan ingin mengembangkan LoRaWAN Gateway sendiri pun bisa gitu. Karena di marketplace sudah dijual chipnya, sudah misalkan kita pakai Raspi gitu ya.
terus kita tambahkan head untuk chip LoRaWAN itu sangat memungkinkan gitu. Itu kalau misalkan ingin melakukan R&D sendiri gitu. Karena kelebihan LoRaWAN ini dia teknologinya terbuka gitu, bisa bisa dengan leluasa lah kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bukan produk yang mengunci kasarnya. Nah, kadang ada vendor yang mengunci dari end to end solution itu harus memakai produk A misalkan. Nah, kelebihan dari LoRaWAN itu gitu. Kita bisa melakukan kustomisasi terhadap kebutuhan-kebutuhan atau solusi-solusi yang akan kita provide. Lalu berikutnya, ini hanya gambaran mengenai LoRa Network Server. Ini bisa kita, kalau kita butuh private, ada yang namanya SPN. SPN itu Small Private Network yang dikeluarkan oleh Terlink. Jadi kebetulan yang di Tirta Raharja itu menggunakan Small Private Network. Jadi memang tidak bisa diakses secara remote gitu ya dari luar. Jadi, nah kalau ingin yang public atau di cloud itu ada WMC yang tadi Warranty Management Center gitu ya. Itu sudah ada di cloud. Jadi kita tinggal memanage multiple gateway atau multiple sensor melalui WMC itu sendiri. Nah, untuk terkait data itu bisa kita simpan di server kita gitu. Dengan kita memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada di WMC, kita bisa mengirim data yang semua kita terima, tetap data kita kirim ke server kita. Jadi secara kepemilikan data itu tetap ada di kita sendiri gitu ya. Meskipun WMC-nya ini sendiri tidak on premise gitu ya, tidak diinstalkan di server kita. Tapi secara data itu bisa kita miliki secara 100%. Gitu. Jadi andaikan misalkan kita sudah menggunakan WMC, ternyata kita nggak cocok atau apa, kita tinggal berhenti berlangganan, data tetap ada di sisi kita gitu. Jadi tidak akan masalah. Kita nggak akan ribet misalkan, waduh, kalau kita udah berhenti berlangganan, ini data-datanya gimana ya? Atau hilang gitu. Nah, itu bisa kita hindari. Oke, kalau kita bicara mengenai benefit gitu ya, sesuai yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ada beberapa poin yaitu easy to scale gitu ya. Nah, karena secara arsitektur LoRaWAN itu sendiri menganut open arsitektur gitu ya, untuk scalability itu bisa sangat besar kemungkinannya gitu ya. Tinggal kita mau tambah sensor apa, kita tinggal tambahkan RTU, misalkan belum ada LoRa gitu ya. Atau kita bisa mengembangkan LoRa-nya itu sendiri gitu. Jadi secara skalabilitas itu bisa sangat luas gitu ya, dikembangkannya mau kemana saja. Lalu berikutnya low cost. Low cost itu secara jangka pendek mungkin yang belum menerapkan teknologi LoRaWAN itu sendiri kerasanya agak besar mungkin ya, karena harus menyediakan gateway dan lain-lain dan kawan-kawan. Nah, tapi secara jangka panjang benefitnya terasa akan lebih efisien. Karena apa? Karena hanya untuk internet hanya dibutuhkan di satu gateway. Misalkan kita memiliki 100 sensor. Kalau kita menggunakan GSM berarti kita harus membutuhkan 100 kartu 100 kartu SIM card gitu ya yang kita langgankan untuk mengirimkan data. Tetapi apabila kita menggunakan LoRaWAN gateway gitu ya, untuk SIM card kita hanya butuh simpan di LoRaWAN gateway, lalu sisa-sisa sensornya 100 sensor tersebut berkomunikasi langsung menggunakan jaringan LoRa. Seperti itu. Yaitu efisiensi cost secara garis besar lah ya. Lalu berikutnya ada speed and latency gitu ya. Nah ini untuk setiap karena datanya kecil gitu ya, data rate-nya pun besar gitu. Jadi apabila terjadi kesalahan pada saat pengiriman data itu akan otomatis mengulang kembali. Lalu di sisi speed pun akan lebih cepat gitu ya untuk pengiriman data di sisi kita. Lalu berikutnya di sisi security gitu ya, karena datanya sudah terenkripsi dari endnode sampai ke gateway gitu ya. Jadi kita sudah kira-kira aman di sisi datanya gitu. Jadi apabila ada
orang yang melakukan penyerangan MITM gitu ya. Jadi dia diam di tengah untuk membaca pengiriman datanya, itu datanya tidak dapat dibaca oleh pelaku kejahatannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa gambar ya terkait yang kami lakukan di PDM Cetera Harja. Yang sebelah kiri ini adalah pressure sensor yang kita pasang gitu ya di WM Induk. Nah, kita tetap menggunakan analog gitu ya untuk perbandingan eh, hasil bacaan. Jadi nanti kita bisa melakukan monitoring di aplikasi di dashboard gitu ya. Apakah data kita sama nih dengan yang dihasilkan di manometer ini gitu. Lalu berikutnya ini adalah pemasangan Saibel ya di meter induk Cipageran. Nah, karena biasanya posisi water meter itu ada di bawah. Nah, maka terkadang dibutuhkan Saibel atau retrofit yang memiliki kemampuan antena eksternal gitu ya. Jadi antenanya bisa ditarik ke atas supaya dia bisa dapat sinyal gitu ya dan bisa berbicara dengan gateway. Lalu, oh mungkin satu lagi nih terkait yang pressure sensor, kita menggunakan panel yang ABS kemarin itu ya, Pak Ramdan. Karena ada case-nya itu kita saat menggunakan panel yang besi biasa, itu data tidak masuk karena apa? Karena saking kecilnya power yang digunakan untuk mentransmit data, jadi dia nggak tembus tuh ke obstacle besi. Jadi kemarin kita sepakat dengan Pak Ramdan untuk merubah panel yang digunakan itu menggunakan yang berbahan ABS. Jadi data atau apa frekuensinya masih bisa tertangkap begitu oleh sensor dan gateway. Oke, next. Nah, mungkin ini salah satu aplikasi ini dikembangkan oleh PDM Tirta Harja, di mana data yang sudah kita provide gitu dari sensor itu bisa diintegrasikan di eh, sistem atau aplikasi milik PDM Tirta Harja begitu. Jadi tidak ada kendala di sisi integrasi. Kurang lebih seperti itu sih kalau di sisi industri air minum. Nah, karena LoRaWAN hanya teknologi nirkabel gitu ya, sebenarnya penggunaan dari penggunaan dan implementasi teknologi ini sangat luas. Bisa digunakan di smart worker, smart office, smart farm, smart logistik, smart healthcare, smart lighting atau asset tracking atau solusi nirkabel yang lainnya. Nah, begitu kurang lebih. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, terima kasih Pak Restu ya atas paparannya sangat menarik. Silahkan rekan-rekan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait apa implementasi teknologi LoRa ya yang mungkin bisa diterapkan juga nih di teman-teman PDAM lainnya yang mana bahwa LoRaWAN ini sebenarnya teknologi yang sangat mungkin untuk saat ini ya digunakan. Apalagi dengan adanya kedepannya kebutuhan untuk advance meter reading ya. Jadinya nanti pembacaan meter konsumen ya kedepannya mungkin tidak lagi menggunakan yang difoto kirim real time ya apa sebulan sekali gitu ya datanya tapi mungkin bisa nanti per hari atau per jam atau per interval berapa nanti kita bisa kirimkan ya. Mangga silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Selamat siang. Selamat siang Pak Alpi, dari mana Pak, izin Pak? Dari Balikpapan, Pak. Ya silakan Pak. Mau tanya, Pak. Ini sudah apa namanya? Minta konfirmasinya. Tahun 2019 dulu, setahu saya untuk menyelenggarakan LoRaWAN ini kita perlu sertifikasi tingkat penyelenggara jasa internet. Nah, apakah memang sekarang masih seperti itu atau gimana, Pak? Untuk bisa menyelenggarakan
LoRaWAN ini. Ya, silakan Pak Restu dijawab dulu Itu oleh. saja Pak. Terima Eh, kasih. Ya, untuk terima kasih Pak. Cep, terima kasih Pak Alfi atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya untuk menyelenggarakan teknologi LoRaWAN itu sendiri, apabila itu hanya kebutuhan untuk internal gitu ya, atau kebutuhan satu perusahaan, itu hanya dibutuhkan sertifikasi postel, Pak. Nah, biasanya sertifikasi postel itu melekat terhadap perangkatnya itu sendiri. Jadi, kalau misalnya kita ingin menerapkan teknologi LoRaWAN ini sebagai teknologi komunikasi, nah kita perlu memastikan bahwa gateway yang kita gunakan itu sudah dilakukan sertifikasi postel. Nah, di sini untuk sertifikasi postel yang sudah gateway yang sudah support postel itu ada beberapa sih. Kerling ini salah satunya. Itu sudah ada sertifikat postelnya. Terus apa ya? Mungkin yang lain saya agak lupa juga nih Pak ya. Nah, tapi jadi pastikan saja untuk gateway-nya sudah support postelnya atau belum, sudah punya teknologi postel apa sertifikasi postel atau belum, itu saja sih Pak yang perlu kita pastikan. Jadi sertifikasinya di alatnya Pak ya, bukan di penyelenggaranya ya, atau di badan usahanya Pak ya? Betul, betul, betul Pak. Oh, ya. Untuk jaraknya sendiri Pak, mungkin antara apa namanya alat sama gateway LoRaWAN itu kisaran berapa ya Pak kalau misalnya realnya Pak, jarak realnya Oke, apabila ada gedung-gedung segala macam, bukit mungkin. siap. Untuk jarak kebetulan yang pernah kita lakukan asesmen gitu ya di Tirta Raharja, terus di PDM Banjarmasin dan di Jakarta, itu di KCI kalau nggak salah saat itu kurang lebih sangat bervariasi sih Pak. Kalau di Tirta Raharja itu kita bisa sampai di 6 kilometer gitu ya, jarak dari gateway ke sensornya. Tapi itu pun harus di lokasi yang plain atau minim obstacle, nggak kehalang gedung, nggak kehalang tower GSM gitu ya. Itu bisa sampai kisaran segitu. Tapi kemarin juga ada case di Tirta jaraknya kurang lebih 2 kilometer tapi terhalang satu bukit gitu ya, itu nggak tembus tuh datanya tuh. Jadi sangat sangat bergantung terhadap kondisi lapangan ya, kondisi geografis di lapangan. Nah, untuk di Jakarta kemarin di Juanda itu kita pernah coba itu hanya 1 kilometer Pak, karena mungkin banyak obstacle gedung dan lainnya gitu ya. Jadi jarak terjauh kita dapatkan hanya 1 kilometer. Lalu kalau di PDM Banjarmasin itu kita coba pasang di gedung ketinggian kurang lebih 12 meter gitu ya. Gateway-nya itu bisa sampai ke 4 kilo lah kurang lebih. Meskipun kalau secara di atas kertas kan LoRaWAN ngeklaim kurang lebih 20 kilo gitu ya. 20 kilometer lah. Tapi dengan kondisi di Indonesia mungkin yang geografisnya naik turun misalkan dan banyak gedung, itu sangat berpengaruh terhadap jarak dari jarak komunikasi antara device dan gateway. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Siap. Izin Pak Restu, Pak Ramdan, mungkin menambahkan yang tadi pertanyaan ke-1. Silakan Pak Reza, silakan. Oh, ada Iya, Pak Reza ya? Iya, Silakan mohon Pak izin Reza. Pak Restu. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya Pak. Yang ke-1 memang kita harus paham bahwa perizinan ini selalu kita perhatikan. Dan memang untuk penyelenggara LoRa secara besar seperti Telkom Group, itu mereka membuat izin ke Kominfo yang dinamakan Siskomdat, Sistem Komunikasi Data. Itu cuma satu-satunya sertifikasi yang sekarang bisa memverifikasi bahwa sebuah badan bisa menjual konektivitas LoRa terhadap publik. Jadi kalau kita memang memakainya saat ini hanya untuk private, hanya untuk use case di dalam perusahaan sendiri, itu tidak perlu digunakan. Dan dari Kerling sendiri sudah memastikan
bahwa produk kami sudah tersertifikasi secara izin kelas di Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Treza atas tambahan informasinya. Mungkin kita lanjut, Pak Restu, ada pertanyaan di kolom chat. Ini dari V 2030, izin tanya, adakah gateway LoRa-nya seperti kerja logger atau RTU yang sudah bisa terima komunikasi Modbus katanya Pak? Oke, sebenarnya gateway itu kurang lebih miripnya dengan router mungkin Pak ya, kalau di internet ya. Nah, jadi dia yang melakukan forwarding komunikasi. Tapi kalau dengan logger sih Modbus itu sangat tergantung dengan brand dari gateway-nya itu sendiri ya. Kalau di Kerling, setahu saya untuk Modbus udah ada belum ya, Pak Reza ya? Sedang banyak sih Pak yang bukan LoRaWAN. Mereka Ya, pakai betul. Modbus. Tapi masih LoRa. Nah, betul. Pakai Kerling juga. Nah, jadi Salah memang satu, itu oh ya, maaf Pak, menambahkan lagi. Salah satu yang paling sukses itu dengan Modbus itu World Sensing. Mereka menambahkan satu modul di situ. betul. Jadi memang sangat bergantung dengan kebutuhan ya Pak ya. Jadi kalau produk Kerling sendiri yang kita gunakan itu yang di market gitu ya, itu ada yang sudah ada Modbusnya, ada yang belum ada. Tapi kalau yang World Sensing karena dia membeli lisensi ke Kerling gitu ya, Pak Riza ya. Jadi dia bisa melakukan upgrade atau update gitu ya di sisi gateway-nya untuk Betul, menambahkan modul Modbus di betul, gateway-nya. Seperti itu. Jadi sangat memungkinkan di update lah. betul Pak. Jadi mereka membuat sebuah proprietary teknologi sendiri menggunakan Kerling Gateway. Oke, cukup Pak Restu itunya jawabannya? Cukup semoga menjawab. Ya. Ya. Silakan rekan-rekan yang lain, mumpung ada ahli-ahlinya di sini ya. Silakan untuk bertanya. Izin bertanya Pak dari Semarang. Silakan Pak Guntur, silakan. Ya, jadi LoRaWAN ini kan saya masih baru ya Pak informasinya. Ini untuk providernya itu yang menyelenggarakan apakah mirip seperti GSM misalkan Telkomsel gitu untuk berlangganannya. Terus kemudian saya tadi lihat sensornya itu kan sensor untuk pulse meter ya, untuk meter mekanik itu kan tertutup ya. Untuk baterainya sendiri apakah diganti atau seperti apa Pak? Untuk sensornya, sensor yang ke meter. Oke. Gitu Pak. Siapa? Nah, jadi untuk pertanyaan pertama mungkinnya saya bantu jawab dulu terkait penyelenggaraan gateway LoRa itu pun sendiri kira-kira itu sangat luas Pak. Jadi mungkin di luar sana setahu saya gitu ya, ada juga yang sudah menyediakan jaringannya LoRa. Jadi sistemnya kita tinggal berlangganan ke provider tersebut gitu. Tapi kita bisa juga menyelenggarakan komunikasinya itu sendiri dengan membeli gateway LoRa-nya itu lalu kita pasangkan gitu. Jadi gateway tersebut hanya khusus digunakan oleh kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan pernah didatangi Telkom gitu ya, kalau mereka kan menawarkannya langganan ya Pak ya. Jadi kita tinggal berlangganan per device berapa. Nah komunikasinya gitu ya, kita nggak perlu beli gateway gitu. Tapi bisa juga nih kalau kita misalkan butuhnya private gitu ya, hanya untuk jaringan kita saja. Nah kita bisa juga beli gateway-nya itu sendiri, kita pasang di tower gitu ya, kita manage sendiri gateway-nya. Nah itu bisa kita gunakan. Begitu Pak. Jadi sangat fleksibel sih sebenarnya Pak. Nah terus selanjutnya untuk pertanyaan kedua, untuk baterai pada sensor gitu ya, itu macam-macam juga Pak. Ada sensor yang memang baterainya replaceable, ada yang baterainya juga unreplaceable gitu. Ada dua jenis. Kebetulan kalau secara perusahaan kami gitu ya, kita biasanya memprovide dua macam itu gitu ya. Kadang ada
perusahaan yang butuh, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu diganti baterainya, tapi nanti ganti dengan alatnya misalkan kalau kalau sudah habis. Ada juga yang butuhnya saya cuma butuh yang baterainya bisa diganti nih, yang replaceable, ya udah kita provide-nya yang baterainya replaceable seperti itu, Pak. Sebenarnya yang kita terapkan di PDAM Tirta Raharja pun itu yang replaceable ya Pak Ramdan ya. Jadi kalau misalkan baterainya habis, Pak Ramdan dan tim tinggal mengganti baterainya aja gitu. Nggak perlu ganti satu bundle dengan alatnya. Izin menambahkan mungkin ya Pak Restu. Yap. Tadi ada untuk ketahanan baterainya. Dengan real use case yang kita pakai di Tirta Raharja dengan interval pengiriman 2 menit sekali itu baterai kemarin itu sampai ke 2 tahun Pak untuk ketahanan baterainya. Jadi untuk ketahanan baterai itu tergantung dari interval pengiriman datanya Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Semoga menjawab. Ya, Pak Guntur, apakah cukup jawabannya? Oh iya. Jadi yang di Tirta Raharja itu pakai tower gitu ya Pak Ramdan atau gimana? Ya, betul. Jadi kami kebetulan untuk bukan pilot project, untuk case pertama LoRa ini ada di kantor pusat, Pak. Kalau Bapak ke pusat itu di tower kami itu ada di atasnya itu ada terpasang LoRa gateway, di mana LoRa tersebut sekitar jarak tadi maksimal 6 kilo, kita pasang beberapa peralatan end device LoRa-nya, Pak. Jadi kita pasang sendiri, Pak. Kebetulan kita ada tower di masing-masing kota pelayanan yang kita manfaatkan gitu, Pak, untuk pasang gateway. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak Guntur. Silakan, ada yang lain? Mungkin ini ada pertanyaan. Silakan Pak. Oh iya. Izin bertanya Pak Restu. Siap Pak. Gini Pak, secara teknis gitu, semisal kita udah memiliki end device-nya, taruhlah 50 device gitu. Terus untuk pengiriman dari device ke gateway-nya itu dalam waktu misalkan bersamaan intervalnya, apakah mempengaruhi ini nggak tabrakan data gitu, jadi gangguan pengiriman gitu Pak, atau aman-aman aja gitu Pak? Ya, itu aja sih Pak, terima kasih. Oke. Izin menjawab mungkin ya. Jadi di LoRa Gateway itu khususnya Kerlink mungkin ya, dia memiliki beberapa channel untuk komunikasi data. Nah, untuk seri iStation itu ada 16 channel kalau nggak salah, terus yang iBTS itu ada 32 channel. Nah, jadi itu untuk mengantisipasi ada collision data pun datang secara bersamaan, nanti di end dari gateway-nya itu pun akan ada di antrian, Pak. Jadi akan tetap masuk begitu. Jadi tidak ada masalah di sisi pengiriman data yang secara berbarengan. Iya, oke. Ya. Oke, Pak Arsu, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ini Pak Arsu dari tambahan dari yang tadi, Pak, PI 2030. Apakah gateway LoRa ini bisa terima dari LoRa lain, Pak? Misalkan kita ada device mereknya bukan Kerlink mungkin ya. Apakah bisa terima? Silakan, Pak. Ya, untuk gateway LoRa ini bisa diterima dari LoRa lain itu sangat memungkinkan, Pak. Yang perlu dipastikan adalah menggunakan frekuensi yang sama, yaitu 923.2 range itu gitu ya. Lalu kita daftarkan dulu di LoRa Network Servernya. Nah, apabila itu dilakukan, itu bisa saling berkomunikasi apapun mereknya, apapun brandnya, gitu kurang lebih. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Pak, apakah ada solusi untuk monitoring dengan kondisi node mobile atau bergerak dan pengiriman intensif? Apakah menggunakan LoRa ini bisa menjadi solusi? Karena kondisi lapangan juga tidak ada jaringan GSM, katanya Pak. Untuk yang bergerak, Pak. Jadi nggak statis diem, Pak, kayaknya nih.
Oke. Jadi kemarin juga kita pernah ada obrolan di sektor pertambangan ya kurang lebih. Jadi mereka punya di remote area pertambangan ingin melakukan tracking terhadap alat-alat berat mereka gitu ya, posisinya di mana. Nah, jadi di situ mungkin kami memberi solusinya nanti ada GPS tracking yang berbasis LoRaWAN. Jadi gateway kita pasang di kantor yang memang memiliki jaringan internet, Pak. Jadi dari diharapkan range antara mobilitas dari alat beratnya gitu ya masih masuk ke range LoRaWAN yang ada di kantor yang memiliki jaringan internet gitu ya. Jadi posisi di alat beratnya mah nggak perlu jaringan internet gitu. Jadi dia ngirim data langsung dari alat berat ke gateway yang ada di kantornya gitu. Begitu mungkin Pak. Izin menambahkan lagi mungkin Pak. Siap. Untuk tadi ya untuk pengiriman datanya secara intensif karena kita itu di Indonesia terbentur dengan regulasi dari Kominfo, minimum pengiriman data itu di 120 detik Pak. Jadi tidak bisa secara full real time. Jadi mungkin mendekati real time aja. Jadi per 2 menit sekali baru boleh mengirimkan datanya gitu Pak. Mungkin itu Pak tambahannya. Terima kasih. Oke, baik, semoga menjawab ya Pak Dim ini. Kemudian ada yang lain atau barangkali ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjut yang di kolom chat? Silahkan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang belum paham gitu. Siang Pak, boleh bertanya lagi Pak? Ya, silakan Siap, Pak. Pak. Tadi kan dikatakan misalnya ada pengiriman data yang sekaligus masuk ke gateway LoRaWAN-nya itu. Apakah di gateway itu ada mekanisme tersendiri Pak? Kalau misalnya pada saat terjadi antrian itu ada gangguan, misalnya powernya mati atau seperti apa. Nah, itu apakah ada mekanisme untuk datanya itu tetap ada atau gimana tuh Pak? Oke. Izin menjawab mungkin ya nanti tolong ditambahi sama Pak Reza mungkin ya yang dari Kerlingnya langsung nih. Siapa Restu? Siapa Restu? Nah, karena sebenarnya secara mekanisme itu karena perangkat gateway LoRaWAN itu sangat terbuka ya. Jadi kita bisa melakukan modifikasi terhadap firmware yang ada di perangkat gateway LoRaWAN tersebut. Gitu. Bisa kita terapkan antrian, bisa kita terapkan MQ gitu ya, atau kita taruh satu dulu jam server gitu untuk memastikan data yang dikirim kekirim semua ke aplikasi server, bisa kita lakukan seperti itu gitu. Tapi apabila kesalahan yang terjadi adalah mati gitu atau servernya power dari gateway-nya itu sendiri mati, itu sih data tidak masuk Pak. Jadi data yang selanjutnya pada saat power on itu yang baru akan terbaca kembali. Kurang lebih seperti itu. Kalau permasalahannya adalah matinya dari power gateway itu sendiri. Nah, mungkin kalau terkait perangkat curling secara spesifik, mungkin Pak Reza mungkin bisa menjelaskan lebih jelas. Baik, terima kasih Pak Restu. Jadi memang kita mengembangkan beberapa teknologi file save, yaitu ketika ada kondisi yang memang tidak kita inginkan gitu. Misalkan BTS di sekitarnya itu mati, tapi kan LoRa bergerak berbeda dengan GSM itu sendiri, sehingga gateway itu bakal menumpuk sampai 5.000 payload di dalam gateway maksimum. Kenapa kita atur sampai 5.000? Karena lebih dari itu kita melihat adanya gangguan di firmware-nya gateway. Sehingga kita akhirnya membuat sebuah database sendiri ketika backhauling dari gateway itu mati karena suatu hal dari GSM, dari Ethernet. Gateway itu akan terus menerima payload dari end device. Dan dia mengumpulkan di satu database. Nah, fitur ini harus diaktifkan. Biasanya ketika semua yang sudah memakai WMC, fitur ini otomatis akan aktif. Tapi Kerling sebagai penyedia LoRaWAN Gateway yang fleksibel, kami menyediakan semuanya ada di wiki kami.
Jadi Bapak bisa lihat mengaktifkan fitur ini di wiki Kerling. Lalu dari sisi tadi kapasitas gateway sendiri berbeda dengan teknologi LoRa, pada umumnya berbeda dengan teknologi GSM, WCDMA, dan LTE, yang dimana teknologi itu membutuhkan energi yang besar karena maka mengaktifkan sesuatu yang bernama multiple access. Multiple access seperti GSM ada antrian menggunakan waktu, time domain multiple access, gitu. TDMA, terus ada juga yang menggunakan akses secara frekuensi, mereka diberi channel seperti DCS. Lalu ada LTE yang membagi-bagi sebuah antrian itu menjadi sebuah ortogonal frekuensi. Nah, ortogonal frekuensi ini jumlah di LTE ada sampai ribuan, makanya kenapa LTE kapasitasnya besar. Berbeda dengan Kerling atau LoRa, teknologi ini dibuat menjadi sebuah teknologi yang bisa memfasilitasi pengiriman data kecil, sehingga baterainya itu bisa bertahan dengan lama. Dan akhirnya dari sebuah inisiasi ini, device-device yang memang didesain untuk monitoring sebuah industri itu muncul. Dan salah satu yang pertama untuk support ini ada di LoRa Alliance. Di LoRa Alliance ini Bapak bisa lihat banyak use case yang bisa dipakai. Salah satunya tadi tracking, lalu ada use case lain sampai ke kita monitoring pohon di Hawaii, sampai ada monitoring buat cuaca gitu di daerah-daerah di pulau-pulau terpencil. Tapi pada umumnya memang teknologi ini dibangun untuk memonitor sebuah kebutuhan data yang kecil, bukan yang besar, sehingga banyak fitur yang memang tidak sepowerful GSM. Tapi Bapak bisa yakin kalau GSM handphonenya bisa bertahan sampai 2 hari, LoRaWAN bisa bertahan sampai tahunan. Seperti itu. Terima kasih Pak Restu, Pak Ramdan. Atau ada yang mau di-mention lagi? Ya, cukup Pak Alfi barangkali, atau ada yang perlu dikonfirmasi? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya kan menarik ini Pak ya, karena teknologi ini selain LoRa juga ada NB-IoT. Sebenarnya banyak Ya. yang mau ditanya-tanya Pak. Betul. Ya, betul Pak. Betul Pak. Tapi kalau boleh tanya lagi sekali Pak. Ya, silakan Pak. Nah, terkait ini kan ada dua Pak yang lagi tren kan Pak, NB-IoT sama LoRa kan Pak. Pernah nggak melakukan perbandingan secara real itu antara NB-IoT dan LoRaWAN itu kelebihan kekurangannya apa Pak? Ini pingin dengar langsung dari pelakunya. Kalau biasanya kan kita paling searching di internet kan banyak, tapi sekarang mumpung lagi ada event ini kita pingin tahu Pak secara langsung dari pelaku atau dari user. Pernah nggak membandingkan antara LoRaWAN sama NB-IoT ini kelebihan dan kekurangannya Pak? Terima kasih. Ya. Silakan Pak Restu. Sebentar, saya lagi cari dokumennya, ada nggak ya? Tapi mungkin ini aja sih, sekedar menjawab aja dulu mungkin ya. Kalau di sisi kelebihan kekurangan mungkin di NB-IoT dengan LoRaWAN itu lebih kerasanya di sisi manajemen kartu Pak. Kalau NB-IoT kita masih menggunakan sistem SIM card gitu ya, jadi kita masih perlu memanage SIM cardnya gitu ya, masa aktif, paket dan lain-lain. Nah, lebih kerasanya di sananya Pak. Tapi kalau di sisi teknis kurang lebih masih sesuai sih Pak yang kita butuhin gitu ya untuk NB-IoT dan LoRaWAN ini sendiri. Gitu sih. Kalau di sisi teknis masih belum terlalu terasa sih perbedaannya gitu. Pak Reza, ada Ya, tambahan Pak? Kayaknya kita udah lama sekali ya Pak nggak membahas ini perbedaan NB-IoT sama LoRa. Tapi Kerling sendiri mempublish sebuah paper yang memang ini dilakukan bersama joint operate sama 3GPP dengan LoRa. Jadi perbedaan LoRa itu yang pertama cost efektif. Bapak kalau mau pakai NB-IoT, Bapak harus meminta sebuah operator untuk memasang di BTS-nya sebuah modul NB-IoT.
dan itu harganya puluhan kali lipat dibanding satu gateway Kerlink. Nah, dengan komitmen bisnis seperti itu, pastinya operator akan bertanya berapa banyak device yang mau Bapak connect. Makanya mereka operator itu mengidentifikasi menggunakan MBIoT di area-area yang sudah punya komitmen besar, seperti di kota yang memang padat gitu. Nanti kebutuhan use case-nya atau device-nya akan dideploy di situ. Sedangkan untuk LoRa itu lebih fleksibel. Lalu dari secara cost efektif jauh lebih murah. Yang kedua ini apa ya Pak Resu ya, free License. free license. Free license, jadi Bapak tidak perlu pusing masalah ISR, sama semua orang boleh untuk mengembangkan teknologi ini. Asal chipsetnya beli di Semtech gitu Pak, yang memang pelopor dari teknologi LoRa ini. Ada di situ sekarang bekerja di Semtech. Lalu untuk dari sisi NB-IoT, mereka punya kapasitas lebih besar dari LoRa. Kelebihannya di situ. Jadi kalau Bapak butuh data yang memang lebih besar untuk device-nya, Bapak punya kerumitan lebih dari sekedar pembacaan meter air. Mungkin Bapak pengen baca cuaca juga di sekitar meteran itu bisa memakai NB-IoT. Gak cuma satu atau dua use case, NB-IoT itu sudah memakai water meter, seperti contohnya di Paris. Karena LoRa itu digunakan untuk hal-hal yang krusial lainnya, NB-IoT menggantikan LoRa di tahap kota tersebut. Itu Bapak bisa research sendiri. Tapi nanti saya bisa share ke Pak Restu, ke Pak Ramdan. Saya udah lama sih buka white paper ini, nanti saya coba share di situ ya Pak. Baik, terima kasih Pak Treja. Menarik sekali nih Pak. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ditunggu white paper-nya Pak. Siap Pak. Siap Pak Alfi. Oke, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dulu di kolom chat Pak Restu ya. Ini sebenarnya udah dijawab ya untuk Pak Teguh ini untuk pemakaian internal sendiri bagaimana dengan izin LoRaWAN. Tadi ya sudah pertanyaan mirip dengan yang pertama ya, sudah dijelaskan. Mungkin ini ada Pak Uloh nih dari PDM Ciamis ya, Pak Uloh ya. Pertanyaannya, beliau sudah mengembangkan perangkat IoT dan sudah membuat perangkat tersebut dengan metode Wi-Fi. Nah, kalau untuk LoRaWAN ini settingan perangkat Arduino-nya sama dengan koneksi Wi-Fi atau berbeda, Pak? Silakan Pak Restu. Oke. Mungkin mengulang jawabannya untuk Pak Teguh dulu ya. Untuk Pak Teguh mungkin yang tadi sudah saya mention awal bahwa untuk perizinan hanya butuh izin postel saja yang mengikat terhadap perangkat itu sendiri. Jadi yang penting perangkatnya sudah memiliki izin postel, nah itu sudah bisa digunakan seperti itu. Lalu yang berikutnya untuk pertanyaan dari Pak Ulo, yaitu untuk settingan Arduino untuk koneksi Wi-Fi dan LoRaWAN apakah berbeda? Tentu berbeda karena menggunakan chipset yang berbeda gitu. Jadi nanti di Arduino-nya ditambahkan head yang memiliki chipset LoRaWAN begitu. Kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah itu ada RX 12.000 sekian gitu ya. Itu chipset yang digunakan untuk frekuensi 915, di mana frekuensi 915 MHz ini bisa digunakan juga untuk frekuensi 923.2 gitu, di mana range-nya itu 922.2 sampai 923.2. Oke. Seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Uloh ya. Silakan ada yang lain? Pak, kalau boleh saya bertanya nih Pak ke... Ya boleh Pak. Dari mana Pak? Boleh tadi perkenalan dulu Pak. ada Pak dari Bandung Pak. Oh dari Bandung ya, silakan Pak. Kebetulan ya saya lagi ya mengembangkan juga dari sisi LoRa untuk komunikasinya. Nah saya ingin bertanya nih Pak, karena ada bukan banyak ya, mungkin beberapa ya operator yang seperti TTN, terus ada Antares. Nah ini tadi Pak Treja menyebutkan kalau misalkan ada Kerlink. Nah Kerlink ini bisa juga untuk
dari sisi internetnya Pak ya mungkin. Nah ini bisa boleh minta penjelasan dari sisi simulasi, misalkan pembayaran payloadnya seperti apa gitu Pak. Oke. Kalau boleh gitu Pak. Ya. Payload Jadi yang dimaksud tuh yang gimana ya Pak ya maksudnya Pak? misalkan apakah pembayarannya berdasarkan besarnya payload data, apakah pembayarannya itu berdasarkan cycle data yang dikirim atau bagaimana gitu Pak. Oke. Izin Oh, menjawab atau mungkin ya. misalkan berlangganan per bulan atau bagaimana gitu Pak. Oke. Jadi kalau penggunaan WMC-nya itu sendiri itu license bulanan Pak. Jadi nanti ada bayarnya per bulan, nanti ada kontrak tahunan gitu ya. Nah, itu pun biayanya sangat kecil lah dibandingkan penggunaan per device gitu ya. Jadi WMC ini sendiri itu satu kali langganan WMC itu berapa gateway ya Pak Teresa ya yang bisa di cover? Kalau untuk sekarang minimum 5 Pak. Minimum 5 ya. Iya. Jadi 5 gateway itu udah bisa pakai satu license monthly-nya dari WMC. Nah, itu jadi ngitungnya per gateway bukan per perangkat. Kalau per perangkat sih kalau nggak salah kalau dari Antares itu sekitar 50 ribuan mungkin ya kalau nggak salah 30.000 sampai 50 ribuan ya per perangkat kalau nggak salah. Iya Pak, kalau nggak salah. Begitu. Iya. Jadi Ya, Pak. nanti gateway-nya kalau gateway itu perpetual Pak secara ininya jadi secara pembayarannya ya. Jadi perpetualan aja nggak ada monthly gitu ya. Nah, terus WMC-nya aja yang bulanan gitu. Begitu Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kalau ada ya simulasi itunya Pak, biayanya Oke, siap Pak. consider gitu. Nanti japri saja Pak, kontak langsung Pak Restu Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau terkait bisnis mungkin bisa kita lanjutkan setelah ini aja mungkin Pak, via Pak Ramdan. Siap. Terima kasih Ya, Pak. nanti di share aja Pak Restu di akhir nanti nomor kontak dan lainnya yang tadi ya Pak, barangkali Siap. lupa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Teguh Pak. Untuk rekomendasinya nih Pak, untuk yang curling untuk untuk di edukasi itu kira-kira yang cocoknya jenis gateway apa katanya nih Pak? Kalau untuk edukasi sih mungkin yang cukup itu ada varian Eventosel Evolution ya. Nah itu gateway indoor, gateway LoRaWAN keluaran Kerling yang indoor. Jadi itu sudah cukup sih Pak untuk kebutuhan edukasi atau pembelajaran gitu. Jadi nggak perlu dulu beli yang besar yang untuk di tower gitu ya, tapi beli yang indoor aja dulu. Itu sudah cukup sih untuk keperluan edukasi atau R&D ya gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Teguh. Silakan teman-teman yang lain barangkali masih ada yang mau ditanyakan terkait teknologi LoRa ini. Saya izin share screen dulu mungkin ya Pak Reza. Pak Ramdan. Ya, silakan Pak. Nah, mungkin kalau kita akses di wikikerling.fr ini ada banyak lah produk-produk dari Kerling ya. Nah, ada Eventosel Evolution di sini itu kecil sih ukurannya, kurang lebih 2 kali ukuran HP zaman sekarang lah. Nah, itu cocok untuk penggunaan R&D atau edukasi gitu ya, yang awal-awal untuk mau nyoba-nyoba gitu, harganya tuh terjangkau. Nah, nanti bisa dicobain di sana gitu. Jadi nggak perlu dulu menggunakan yang varian Eventosel yang untuk production gitu, yang gede-gede gitu. Gitu. Seperti itu mungkin Pak. Oke. Silakan yang lain barangkali masih ada. Saya izin tanya juga nih Pak Restu. Siap. Ya, terkait ya kebetulan untuk
apa peraturan Menteri PU saat ini kan untuk terkait smart building sudah resmi nih Pak. Nah, salah satunya Oke. di sana ada pemanfaatan teknologi LoRaWAN di sana. Kira-kira untuk di building Pak, cocoknya pakai yang mana tuh Pak? Kalau menggunakan curling Pak, tipenya terus karakteristiknya harus kayak gimana ya Pak untuk di indoor berarti ya kalau seperti itu. Ya. Nah, eh, kita sempat riset ya Pak Teresa ya untuk penggunaan building itu kemarin Iya Pak. eh, lebih lebih cocok untuk penggunaan yang indoor, tapi kita pasangnya per lantai Pak. Jadi tidak perlu kita menggunakan station gitu yang di luar gitu ya, karena kalau kita menggunakan station mungkin ada obstacle dari tembok-tembok di gedung itu sendiri gitu ya, yang nanti membuat sinyal tersebut terhalang. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi mungkin lebih cocok yang event tapi kita pasangnya per lantai aja gitu Pak. Kalau per lantai Pak, misalkan untuk yang di lorong mungkin bisa ya Pak. Tapi untuk yang misalkan anggaplah hotel gitu Pak. Untuk yang di dalam kamarnya apakah dapat juga nggak Pak biasanya? Atau seperti apa Pak kira-kira? Itu sih kemarin untuk per tiap ruangan sih masih tembus sih Pak. Kalau untuk Masih yang bisa ya? iya masih bisa ya begitu. Tapi kalau kita dari luar, nah itu yang menyebabkan agak sulit untuk penetrasi ke beton-beton gedungnya. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Pak Restu. Silahkan Iya. rekan-rekan. Menambahkan Pak Ramdan, Oh ya, dari silakan Kerling Pak. sendiri kan kita sedang mencoba di Indonesia dan di Asia Pasifik itu satu family baru, produk baru namanya iZepto. iZepto itu lebih kecil dibanding iFemto dan dia bentuknya bisa colok langsung ke soket listrik Oke, atau soket USB gitu, menggunakan adapter. Dan dari beberapa use case yang kita temui, iZepto ini memang digunakan di tempat-tempat yang blank spot tadi yang tidak tercapai oleh Kerling Gateway. Tapi dari kebanyakan use case yang kita tanya gitu, karena mereka sudah kerjasama dengan Kerling, kita diberi feedback bahwa kalau kita pasang per 3 lantai, sukses rate dari pengiriman data itu sekitar 90% per 3 lantai. Saya pasang satu gateway. Tapi kalau saya pasang per lantai, itu hampir 98% Pak. Datanya itu, frame rate counternya itu ketemu semua. Dan untuk oke, area-area yang memang tidak bisa tercapai, saya pasang iZepto di situ. oke. Berarti maksudnya solusinya ada ya Pak? Jika Ada kita Pak, ingin menggunakan LoRa gitu ya. ada Pak. Oke, menarik menarik nih Pak. Karena kemungkinan di Indonesia untuk tahun depan sudah mulai banyak nih Pak, karena ada kaitannya regulasi dari pemerintah nih yang kaitannya penggunaan teknologi LoRaWAN untuk kebutuhan smart building Pak. Nanti mungkin salah satunya nanti Kerling bisa support juga nanti kalau memang ada produk yang bisa support ya untuk di situ gitu. Iya Pak, tentu, tentu. Kami tetap support. Oke, baik, silahkan rekan-rekan yang lain barangkali masih ada yang ditanyakan, masih bingung misalkan penggunaannya seperti apa, kaitan misalkan cost-nya atau seperti apa, silahkan boleh di kolom chat atau misalkan langsung. Ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf tadi gabung di webinar ini, Pak. Mungkin Ya, ada beberapa hal yang tadi mungkin sudah disampaikan, tapi saya hanya ingin meminta kepastian terkait masalah regulasi. Jadi beberapa waktu lalu sempat sama beberapa tim dari teman-teman di geodesi itu hilang ya Pak, Pak Nanang Roni. Halo, halo, silahkan Pak.
Ya, Halo, silakan ya Pak, Pak, lanjut Pak. baru sambung Ya, lagi. ya lanjut Pak. Jadi ini dengan anak-anak Pak. Jadi saya kemarin beberapa dengan teman itu sedang meresearch terkait dengan LoRaWAN ini. Waktu itu saya pakai Dragino awalnya Pak. Cuman waktu ada hambatan terkait regulasi pemerintah masalah frekuensi itu, akhirnya saya mundur lagi, risetnya saya tunda. Nah, rencana saya itu mau gunakan perangkat LoRaWAN itu untuk di dispatch yang ada di tambang untuk fleet Pak, sistem monitoring fleet gitu. Nah, mungkin dari pihak Kerlingnya sendiri ada beberapa bisa informasi ke saya terkait produk mana yang bisa kita manfaatin untuk di area tambang itu untuk monitoring fleet itu nanti monitoring dari eskavator dan dump truck-nya itu sendiri Pak. Karena selama ini kebanyakan teknologi yang digunakan masih menggunakan frekuensi 2,4 itu yang WiFi itu, hanya saja kita kan harus menyediakan titik hotspot-nya itu banyak sekali. Nah, harapannya mungkin dengan LoRa ini bisa menekan jumlah hotspot-nya karena kan LoRa jangkauannya bisa lebih jauh dengan daya yang lebih kecil. Itu aja Pak dari saya. Pertama terkait regulasi itu mohon diulang kembali apakah kalau misalkan saya manfaatkan teknologi ini ke lapangan tidak ada benturan dengan masalah regulasi pemerintah. Itu. Terima kasih Pak. Ya, Pak Nanang. Silakan Pak Restu diulang lagi Ya. Pak untuk Ya. regulasinya. Kebetulan untuk secara regulasi Pak Treza ini terlibat dalam penyusunan Permen Kominfo 2019 tersebut. Mungkin lebih afdolnya gitu ya. Pak Treza aja menjelaskan Pak, biar lebih firm gitu. Baik Pak. Mohon izin Pak Ramdan, Pak Restu. Sebenarnya memang untuk masalah perizinan kita harus balik lagi ke teknologinya. Frekuensi ini dinamakan frekuensi ISM, Industrial, Scientific, dan Medical. Artinya microwave kita, router Wi-Fi kita itu semuanya boleh pakai frekuensi ini. Dan tidak harus kita melapor ke pemerintah bahwa Bapak pakai ini. Tapi pemerintah kan sudah memang menggratiskan frekuensi ini, tapi kita harus tetap mentaati spesifikasi teknis yang disusun oleh pemerintah tersebut. Yang pertama, kalau Bapak di outdoor, Bapak pakai yang namanya cavity filter. Jadi tidak mengganggu frekuensi GSM lain dari emisinya tadi. Yang kedua, Bapak menggunakan frekuensi dari 920 sampai 923 untuk LoRa. Itu lalu ada yang namanya region. Region parameter kita pakai AS923-2. Lalu yang tadi kalau Bapak memang sudah mau menjual ini secara publik gitu, nggak cuma use case-nya untuk PDAM sendiri, Bapak harus sudah mulai mengkaji yang namanya Syscomdat, sistem komunikasi data. Syscomdat ini pemiliknya baru sedikit di Indonesia karena memang use case-nya use case yang kurang banyak yang memakai. Lalu ada juga yang dari sisi mining. Kalau untuk mining, Kerling tadi sudah dimention, kita ini punya salah satu yang terbesar di dunia untuk mining, memakai Kerling Gateway, yaitu World Sensing. Dan World Sensing ini juga sudah sering dipakai oleh Anaheim, dan mungkin nanti ke depannya bisa dipakai untuk digunakan. Tapi itu bukan LoRaWAN, sehingga ketika Bapak sudah memakai satu use case World Sensing, Bapak nggak bisa pakai LoRaWAN device lainnya. Gitu. Sedangkan untuk kalau Bapak mau deploy di daerah tambang, Bapak bisa pakai gateway yang memang dipakai oleh World Sensing juga, yaitu Kerling iStation, yang sekarang sama versinya yang dipakai oleh PDAM Tirta Raharja di kantornya yang di Cimahi. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, mungkin apakah menjawab Pak Nanang? Ada yang mau ditanyakan lagi? Siap Pak, mungkin nanti saya minta kontaknya dari Kerling sih supaya
Saya nggak mau pusing terkait masalah itunya. Saya ingin apa yang kita udah deploy. Siap Pak. Itu kontaknya ada di kolom chat Pak. Iya. Siap-siap. Terima Mohon kasih maaf banyak ya Pak. Pak. Iya, Pak, saya nggak kalau bisa address semuanya karena memang saya kan handle-nya se-full Asia Pasifik. Jadi makanya saya lewat channel, lewat distributor, dan salah satu yang paling saya rekomendasikan di Indonesia ini yaitu dari Anahem dan dari KDM Citra Harja. Nah, karena mereka yang memang paling berkomitmen untuk mengembangkan LoRaWAN ini, banyak pertanyaan yang di-pull. Oleh itu mohon Pak Ramdan, maaf tidak keberatan ya kalau untuk Siap, bagi siap. itu. Siap Pak Treja. kalau boleh Pak, saya nanya ke Pak Nanang Roni tadi Pak ya, karena saya juga mau deploy pakai itu Pak, apa namanya yang Dragino. Nah ini kalau boleh pengalaman pahitnya gimana tuh Pak dari sisi regulasi gitu? Karena ya jujur saya sendiri pernah ngetes sama Balmon ya mengenai LPWAN ini di Bandung waktu itu, karena memang impact-nya ke DCS lumayan besar juga. Harmonisnya juga besar ya. Cuma nah tadi Pak Nanaro nih kalau boleh ya Pak, kalau boleh saya tanya ini pengalaman pahitnya gimana nih Pak pakai Dragino Pak terkait regulasi gitu Pak. Sebenarnya kemarin itu kita pas awal mau mendevelop Pak. Jadi mau mendevelop itu saya lihat dari, karena kan dulu saya pernah di WiFi. Nah, di WiFi itu kan 2,4 itu sudah, tapi regulasinya juga masih harus ini dan itu. Nah, akhirnya waktu itu ada teman itu menyarankan pakai LoRaWAN, pakai LoRa gitu kan. Waktu itu LoRaWAN-nya belum muncul Pak, masih LoRa gitu. Cuman saya tanya ke teman itu regulasinya seperti apa, karena pengalaman dulu kan kalau udah regulasi itu kena apa namanya dari pihak Telkom Balmon Postel Pak, ya, Balai Monitoring. Balmon ya. Balai monitoring itu kan suka keliling gitu, jadi daripada saya nanti kena, akhirnya saya simpan sampai sekarang Dragino saya Pak, jadi belum sempat Pak, saya setahu saya Pak ya dulu itu sempat di initiate ya kalau misalkan frekuensi LoRa itu di 915. Nah, sampai sekarang sampai 2019 kan di state kalau misalkan LoRa itu di 923 ke atas ya Pak ya, karena setelah dari 932 itu udah masuk ke uplink-nya apa namanya operator gitu. Nah, mungkin sekarang kalau misalkan downlink-nya operator yang dari sisi GSM, kalau yang sekarang sudah berubah jadi U900 mungkin ya. Nah, kalau misalkan apakah masih diincar sama Balmon itu Pak, kalau boleh saya nanya interference ke yang lain gitu. Saya kan ada teman di Parpostel waktu di Makassar Pak, dia salah satu Balmon itu suka sering keliling untuk cekin itu. Saya tanya dia diem saja masalahnya Pak, jadi saya takut sendiri. Ya karena setahu saya itu apa namanya frekuensinya itu jelas kalau pakai spectrum analyzer itu frekuensinya jelas Pak, tinggi banget gitu kan, terus memang berdampak Pak ya kalau saya sebut ya kan, karena saya juga tadinya mau deploy backbone untuk network di suatu kebun mungkin, tapi ketika ini takut kena regulasi lagi, bermasalah lagi gitu kan. Tapi ya mungkin sekarang mudah-mudahan udah terbuka ya, mungkin ada saran dari Pak Reja untuk meyakinkan ya gitu, misalnya frekuensinya aman gitu Pak. Makanya saya tadi juga nanya di awal itu Pak, karena setahu saya, mudah-mudahan kalau nggak salah ingat, di PDAM Kabupaten Bandung ini dulu pernah ngomong kalau mereka itu punya sertifikasi ABJI ya kalau nggak salah itu. Makanya setelah ada event ini, makanya saya langsung tanya lagi kembali, konfirmasi bagaimana dengan regulasinya itu. Karena setahu saya di tahun 2019 itu, informasi yang saya terima itu harus bersertifikasi ABJI setingkat itulah kalau tidak salah ingat. Karena takutnya kena razia kan Pak. Iya.
Ya Pak, Kalau karena Saya LG sih setahu saya tidak tiap ya. operator itu punya interference huntingnya masing-masing gitu. saya sudah ada ini Pak, LoRa Gateway ada, LoRa Node-nya sudah ada 4 unit LoRa Node saya pancarin, wah nanti kena pas apesnya kan ada yang keliling. Betul, Pak. Nah, jadi sebenarnya untuk sertifikasi sih bisa kita cek di halamannya Postel ya, Pak ya. Jadi mereka melakukan publish terhadap brand-brand perangkat yang sudah tersertifikasi Postel. Nah, mungkin salah satunya di Indonesia tuh kalau Gateway itu ada Kerling, terus kalau Murata itu udah Postel belum ya, Kang Teresa ya? Udah, Belum Pak, belum baru ya? Kerling, terus iCloud ya. Cloud Gateway yang punya Evernet, lalu Oke. ada dari Advantech. Ya. Nah, setahu saya sih kalau untuk brand Dragino itu karena merek langsung dari Chinese ya itu belum dilakukan sertifikasi postel oleh biasanya kan itu melalui perusahaannya untuk melakukan sertifikasi postelnya dari distributor gitu. Nah, setahu saya belum ada distributor resmi dari Dragino gitu di Indonesia untuk melakukan sertifikasi postel. Nah, kalau di Indonesia sih ya itu Kerling dan brand-brand lainnya. Nah, sebenarnya kalau terkait frekuensi yang digunakan itu sekitar untuk AS2 gitu ya, untuk wilayah Indonesia, Hong Kong, Kamboja, Brunei, Laos, Taiwan, Thailand, sama Vietnam itu ada di 923,2 sampai 924,8 gitu ya, dengan downlinknya di 923,2 kurang lebih itu. Nanti linknya ini akan saya share di kolom chat mungkin ya terkait penggunaan frekuensinya. Ya, dan ini keliru kayaknya Pak. Kita tuh seharusnya berakhir di 923. Oh, jadi 922,2 ya Pak ya? 920 sampai 923 aja. 920 sampai Jadi 923. ya, Oke. ini masih keliru orang titiannya. Nanti saya coba ngobrol sama Patrick Pak. Siap-siap Pak. Oke. Berarti 920 sampai 923 ya Pak yang Betul, betul Pak. ya kebetulan itu saya kirim di kolom chat ya untuk peraturan Kominfo itu nomor kalau itu 3 ya Pak. tahun 2019 ya. Kalau nggak salah di situ ada juga kaitannya frekuensi kalau nggak salah. Bila bisa dibuka ya Bapak Ibu, bisa di-download. Ya, silakan dilanjut karena ini 15 menit lagi nih sebenarnya asik sekali diskusinya sambil jalan dulu nih Pak. Restu ada pertanyaan lagi Pak terkait regulasi sama frekuensi di Indonesia. Referensi dapat di mana? Oh ya tadi ya Pak ya. Kita yang file ya. Ya, gimana Pak Restu? Itu sudah ada yang di file Pak Ramdan share. Ya, di situ ya sudah lengkap semua ya Pak ya. Untuk referensinya jadi sudah ada peraturan dirjennya di situ. Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika di situ. Silahkan, ada yang ingin tanyakan lagi, Bapak Ibu? Silahkan bagi yang baru gabung. Ini kita sudah hampir sejam setengah ya, jadi yang baru gabung tinggal sesi tanya jawab nih. Oh, ini ada Pak Wuloh menanyakan Pak. Oh ya, ya terlewat kayaknya. Eh, Kenapa? selain support dari perangkat IoT, apakah LoRaWAN support juga buat tunnel billing online system? Soalnya tadi saya dengar ada hostnya. Oke, kalau untuk penggunaan seperti jaringan internet mungkin tidak bisa Pak ya, tapi kita bisa menggunakan data dari stand meter ini yang kita koneksikan ke pelanggannya. Jadi satu pelanggan ini sudah habisnya berapa liter berapa meter kubik gitu ya dalam satu bulan itu yang data dari sana yang kita sambungkan ke
billing sistemnya, begitu kurang lebih. Jadi tidak terkoneksi secara langsung gitu ya dengan billing online system, tapi kita menggunakan data yang kita dapat dari perangkat LoRaWAN, atau di sini kasusnya adalah StarMeter gitu ya, untuk menjadi dasar penghitungan billing pelanggan tersebut. Kurang lebih begitu sih, Paulo. Semoga menjawab. Oke, jadi intinya data yang biasanya dipakai teman-teman kan sebulan sekali ya, Pak Restu, dari hasil baca fotometer dan sebagainya. Kalau dengan ini, data yang tadi biasanya diperoleh dalam 1 bulan, kita bisa gunakan sebenarnya langsung dari device sesuai pengirimannya. Dan itu lebih memudahkan pada saat kita ingin menerapkan pengendalian NRW sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saat ini kalau untuk menghitung NRW, untuk menghitung kehilangan air, biasanya harus menunggu dalam 1 bulan. Tapi kalau dengan adanya smart meter yang diterapkan di pelanggan atau di satu kawasan, kita sudah bisa menghitung NRW secara dalam waktu itu juga gitu ya. Apalagi sudah ada water meter dengan shut off valve-nya ya Pak. Jadi nanti kita coba tutup, misalkan kemudian nanti didistribusikannya juga terhitung. Baru nanti kita tinggal lihat apakah pada saat ditutup semua itu ada alirankah ke zona tersebut. Nah itu kalau ada aliran berarti ada bocor di situ ya. Nah, ini banyak use case nanti ke depannya kaitannya dengan teknis maupun administrasi ya terkait LoRa ini. Silahkan Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan. Atau cukup? Masih ada yang ditanyakan lagi? Oke, mungkin cukup. Kayaknya Pak Restu, Pak Treza, dan Pak Febi dan tim Anahem. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Restu dan tim. Mungkin sebelum diakhiri, kita foto bersama dulu, Pak. Izin, Pak. Boleh open kameranya, Bapak Ibu semuanya. Kita sesi foto bersama dulu ya. Ya, silakan Bapak Ibu di open kameranya. Ya, dibuka kameranya Bapak Ibu. Siap ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. Sekali lagi, Bapak Ibu. Gaya bebas Bapak Ibu. Biar nggak ini ya. Nggak terlalu serius ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar mingguan kami. Next, kita di 2 minggu lagi dengan topik-topik selanjutnya kaitannya dengan teknologi air minum. Nanti kita share jangan lupa gabung di grup kami, di grup WhatsApp, Facebook maupun di YouTube kami. Nanti kita akan share beberapa informasi kaitannya dengan webinar mingguan dan diskusi sharing selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih Pak Restu dan tim yang sudah berkenan sharing untuk kali ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. wabarakatuh.